Bahkan selebritas perhiasan George Khalifa memperkirakan bobot berlian bisa mendekati 20 karat dengan harga fantastis, mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Taylor Swift dan Travis Kelce resmi mengumumkan pertunangan mereka di Instagram dengan foto romantis berlatar bunga. Ya, cincin pertunangan besar yang melingkar di jari Taylor Swift langsung jadi sorotan publik karena harganya ditaksir capai 80 miliar rupiah. Taylor Swift dan Travis Kelce resmi mengumumkan pertunangan mereka di Instagram dengan foto romantis berlatar bunga. Travis Kelce melamar Swift dengan cincin berlian Old Mine Brilliant Cat yang dirancang bersama Kindred Lebec di Artifact Fine Jewelry. Meski detail resminya belum banyak diungkap, para pakar perhiasan menyebut cincin itu bisa mencapai 8 karat. Karakter antiknya membuat batu permata ini dinilai semakin langka dan mahal di pasaran. Beberapa pakar menaksir harga cincin Swift berkisar antara 4 miliar hingga lebih dari 24 miliar rupiah. Bahkan selebritas perhiasan George Khalifa memperkirakan bobot berlian bisa mendekati 20 karat dengan harga fantastis, mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Adapun nuansa vintage dan kehangatan emas kuning disebut membuat cincin ini sangat cocok dengan citra Swift. Keunikan cincin antik itu terletak pada cara berlian ditambang dan dipotong secara tradisional. Para ahli menilai tidak ada dua berlian yang sama, sehingga cincin tersebut benar-benar istimewa. Banyak yang menyebut gaya klasik ini bukan hanya simbol cinta, tapi juga sangat identik dengan kepribadian Taylor Swift. Berbagai sumber, ADX Channel. Pemirsa, Raico akhirnya resmi meluncurkan generasi terbaru kamera saku premium Raico GR4. Setelah 6 tahun penantian dari GR3, kamera ini hadir dengan beragam pembaruan di hampir semua sektornya. Ricoh resmi meluncurkan kamera saku premium GR4 dengan segudang pembaruan setelah 6 tahun penantian. Ricoh GR4 masih mempertahankan garis desain ikonik dari seri GR. Namun dimensinya sekarang lebih ringkas dan mengusung material magnesium alloy yang ramping serta ringan. Bagian grip dibuat lebih ergonomis dengan tata letak tombol navigasi yang tingkatkan untuk pengoperasian yang lebih mudah. Di sektor sensor, GR4 dilengkapi dengan APS-C 25,7 megapiksel dengan prosesor baru GR Engine 7. Sensor ini memiliki lapisan anti-statis untuk meningkatkan fitur pembersihan debu otomatis. Kolaborasi sensor dan prosesor terbaru memungkinkan ISO hingga 204.800, 2 kali lipat lebih tinggi dari GR3. Untuk lensa, GR4 menggunakan modul 18,3 mm f2.8 yang dirancang ulang. Lensa ini membawa optik 7 elemen dalam 5 grup, termasuk 3 elemen aspherical lebih canggih dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, fitur stabilisasi juga ditingkatkan dengan teknologi 5 axis. Namun kemampuan video masih terbatas hanya Full HD 60p, bukan 4K seperti banyak kamera saku lain di tahun 2025. Sebagai kompensasi, Ricoh menambahkan Cinema Mode yang memberikan simulasi warna analog untuk hasil video yang lebih artistik. Pembaruan menarik lain ada pada memori internal 53 GB dan baterai DB200 yang sanggup hingga 250 foto. Startup juga lebih cepat hanya 0,6 detik dengan sistem autofocus yang lebih presisi. Ricoh GR4 akan mulai dipasarkan di Amerika pertengahan September 2025 dengan harga $1.499.95 atau sekitar 24 juta rupiah. Berbagai sumber ADX Channel. Kabar selanjutnya datang dari industri perfilman, pemirsa, di mana film terbaru Marvel Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Ya, aktor Tenoch Huerta dipastikan kembali memerankan Namor dalam film yang disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo ini. Film terbaru Marvel Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Desember 2026. Salah satu aktor yang berperan di film ini, Tenoch Huerta, mengaku terkejut saat menerima kabar dirinya kembali bergabung di Marvel Cinematic Universe. Ia mengatakan kabar itu datang mendadak, hanya beberapa jam sebelum diumumkan secara resmi oleh Marvel.
Meski begitu, Herta menyebut keputusan itu sebagai pengalaman menyenangkan dan penuh kejutan. Sang aktor menambahkan perannya kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, cerita Avengers Doomsday akan melibatkan banyak karakter muda, sehingga porsi setiap tokoh lebih terbagi. Hal ini membuat perannya sebagai Namor lebih sederhana, terutama dari sisi waktu syuting dan energi produksi. Adapun selain Huerta, film ini juga akan menghadirkan seret bintang besar Marvel. Di antaranya Chris Hemsworth sebagai Thor, Anthony Mackie sebagai Captain America, hingga Florence Pugh sebagai Yelena. Marvel juga akan memperkenalkan sejumlah karakter dari semesta X-Men seperti Magneto, Profesor X hingga Gambit yang diperankan Channing Tatum. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, raksasa Jepang Mitsubishi Corp tengah mempertimbangkan langkah besar dalam bisnis energi terbarukan. Perusahaan dikabarkan akan menarik diri dari proyek angin lepas pantai di Jepang. Mitsubishi Corp mengatakan sedang mempertimbangkan penarikan diri dari 3 proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Prefektur China dan Akita, di Prefektur Chiba dan Akita. Kendara proyek ini sebelumnya dimenangkan melalui lelang pada tahun 2021 dengan kapasitas terpasang sebesar 1,76 gigawatt. Dalam laporannya, Mitsubishi telah mencatat biaya sebesar 52,2 miliar yen atau setara $354 juta Amerika pada awal tahun ini. Namun perusahaan menegaskan belum ada keputusan final yang diambil terkait proyek ini. Lingkungan bisnis yang berubah secara signifikan dianggap jadi salah satu alasan utama. Perang Rusia di Ukraina yang memicu lonjakan harga peralatan dan bahan bakar, serta kenaikan suku bunga memaksa Mitsubishi untuk melakukan evaluasi ulang. Proyek ini dia targetkan mulai beroperasi pada periode 2028 hingga 2030. Namun ketidakpastian yang terjadi menjadi ancaman bagi realisasi target energi hijau di Jepang. Sementara itu, Jepang menargetkan kapasitas listrik tenaga angin lepas pantai mencapai 10 gigawatt pada tahun 2030 dan 45 gigawatt pada tahun 2040. Beberapa pemain global seperti RWE, Iberdrola, dan BP juga telah menangkan proyek serupa di negara tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua tahun 2025 sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat, naik 56% dari tahun lalu. Laba bersih juga melonjak 59% hingga 29,4 miliar dolar Amerika. Angka ini melebihi ekspektasi pasar. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik 56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga naik 59% hingga tembus 29,4 miliar dolar, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Meski kinerja keuangan secara umum mengesankan, namun pendapatan dari divisi data center dilaporkan sedikit di bawah target analis. Pendapatan ini menjadi pendorong utama pertumbuhan Nvidia, sehingga kekurangan tipis langsung menarik perhatian investor. Nvidia juga menyampaikan proyeksi penjualan untuk kuartal ketiga sebesar 54 miliar dolar. Namun outlook tersebut tidak memasukkan potensi penjualan chip H20 di China. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kondisi geopolitik dan regulasi di China dapat membatasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Saat hasil keuangan ini dipublikasikan, saham Nvidia justru terkoreksi sekitar 3% di perdagangan pasar pasca bursa. Anggapan banyak investor meskipun angka nyata menarik, ekspektasi terlalu tinggi membuat saham mudah tertekan ketika ada kekurangan kecil. Secara umum, Nvidia masih menjadi pemain dominan di industri chip dan kecerdasan buatan dengan nilai pasar yang masih di atas triliunan dolar. Namun kedepannya perusahaan harus menghadapi risiko persaingan ketat, regulasi internasional dan ketidakpastian di pasar China yang menentukan arah pergerakan sahamnya. Bagi sumber IDX Channel.